Oke guys, selamat datang di YouTube channel kita lagi ya guys. Tapi konten kali ini kita konteksnya sama temanya kita nggak sesuai sama yang biasanya kita lakukan tentang Lukas, tentang Mobile Legend, tentang gaming ya, tentang tutorial. Kita hari ini sebetulnya jujur aku sangat kecewa karena kita ketipu gitu. Entah itu memang ada suatu situs gitu yang menawarkan jasa jam tayang ke orang lain gitu ya kan. Itu tapi prosedurnya kalau aku lihat itu kayak kurang komplit gitu. Jadi gini ya, langsung ya kita lihat ke pokok masalahnya di sini nih. Nah, ini nih. Di sini kan beliau itu jasa jual akun YouTube ID ini, ya kan? Di postingan beliau, di banner beliau. Nah, ini gini kan, aktif no bot. Nah, seperti ini di sini kita lihat ya, seperti ini ya. Nah, jasanya itu dia itu jam tayangnya 1000 sama 2000 jam tayang saja. Nah, seperti ini kan. Nah, tapi ketika kita chat gitu, karena kita tertarik ya, mungkin kalau sebagian orang nanti yang mau berkecimpung di dunia YouTube dan nggak punya waktu untuk ngepush, pasti pernah sekelebat pemikirannya dia butuh jasa push seperti ini gitu ya kan. Nah, kita lihat, nah habis itu kita chat lah ya kan. Di sini hari Kamis kalau nggak salah di Selasa ini, di Selasa, malah dari Selasa kita, di Selasa ini kita chatting gitu ya kan, kita tanya-tanya jam tayang betul gitu. Di sini beliau itu 1000 jam tayangnya itu memberikan waktu kisaran 3 sampai 4 hari ya kan, karena sebetulnya kita YouTube channel kita ini tuh tinggal 500 lagi udah bisa monet gitu kan. Jadi kita perlunya sebetulnya cuma 500, tapi kita beli 1000 nggak apa-apa lah gitu ya kan. Ya sebelum bisa monet, maksudnya kita lunasin beliaunya untuk melakukan tugasnya dulu 1000, setelah sudah terus baru kita daftarkan monetisasi, itu kan bisa gitu kan. Ya udah, karena di situ pilihannya beliau itu nggak ada yang 500, makanya kita ambil 1000 awalnya gitu kan. Nah, terus beliaunya malah bilangnya itu mah butuh 2000 lagi gitu ya kan. Kalau monetisasi itu harus 3000 jam tayang. Nah, seperti ini beliaunya itu. Beliau bilangnya seperti itu di hari Selasa ya kan. Karena beliau tuh meyakinkan aku kalau Super Thanks itu bukan sebuah monetisasi, tapi memang harus yang jalur 4000 itu. Nah, kita tanya-tanya seperti ini juga kan. Dan akhirnya di sini setelah Selasa kita pikir-pikir lagi, karena kita juga sedang sibuk, makanya di hari Kamis kita sudah mulai senggang gitu kan. Di hari Kamis, nah kita ngabarin lagi ya kan, mau 2000 lagi, mau bayar transaksi gimana, karena kita memang benar-benar butuh ya kan di situ. Dan prosesnya seperti ini, beliau menanyakan dulu link YouTube channel kita ya kan. Bagus gitu, awalnya sih bagus gitu. Nah, kita kasih lah ya kan channel kita. Nah, kita juga tanya pembayarannya gimana kan gitu. Dia sudah cek benar ini ya. Ya, karena kita habis keluar makanya kita balasnya agak lama. Nah, fix 2000 jadi ya kan. Tolong di push jam tayangnya saya baru ini dia mengirimkan. Nah, ini dari sini nih beliau mengirimkan
bankingnya dia ke kita, ya kan. Nah langsung bosku udah dana transfer. Nah, coba aku tuh begini, kita sudah bayar nih, ya kan. Kita sudah bayar ketentuan dari brosur yang dia cantumkan di Facebook channelnya dia, ya kan. Di Facebooknya dia tuh kalau pembayarannya 2000 jam tayang itu kan 300. Kita udah bayar di sini, ya kan. Kita udah bayar. Nah mulai hari ini apa besok, nah, saya konfirmasi ke pusat dulu, mohon tunggu, kata dia. Oke, makasih udah dibantu, ya kan. Setelah itu kita sibuk lagi kan, karena kita masih ada kepentingan di luar, makanya kita balasnya nggak lama. Nah, di sini, ya kan. Nah, ini tiba-tiba beliau chatting lagi, bos, gitu. Ya kak, gimana Min? Aku tanya. Nah, tapi dia setelah itu mengirim seperti ini. Nih, bos, ini sudah masuk proses pengerjaan, bos. Pusat meminta, ini yang paling aku mengganjal tuh di sini ya. Kalian lihat ya. Setoran senilai 277.000 untuk meloloskan pedoman YouTube agar tidak terjadi pelanggaran dan subs masuk. Itu hanya setor saja, bos. Setelah lolos nanti kita kembalikan ke Anda. Kirim juga rekening wallet untuk memberikan nanti, kan seperti itu. Nah di sini seperti ini gambarnya, kan. Ini gambar ibaratnya kalian melantumkan sebuah surat gitu, surat resmi dari sebuah perusahaan gitu, ya kan. Tapi bentuknya seperti ini, cok. Bentuknya seperti ini, dan kita itu bukannya mau sombong gitu, ya kan. Kita walaupun orang awam, bukan orang awam, maksudnya walaupun kita tuh nggak tinggi-tinggi amat sekolah, tapi kita tuh pasti mengenal dan juga melihat perbedaan antara surat resmi dan buatan gitu, editan gitu. Kalau umpamanya di sini beliau ini benar surat resmi dari perusahaan, di pojok kanannya ini pasti ada tok logonya dong. Pasti harus ada dong, harus ada tok logo dan juga pemilik, tanda tangan sama stempel, ya kan. Gitu. Di sini nggak ada, dia cuma mengeditnya kayak gini gitu, ya kan. Ini udah mulai ganjal gitu. Kita lihat ini udah mulai ganjal. Nah, ini kan. Setelah itu ya terus, nah gitu. Kita pura-pura aja, kita pinjam apa dananya teman kita, ya kan. Kita kirim, beliau suruh ngirim, temanku suruh ngirim, tinggal 600 beneran bagus kata aku kan gitu kan. Ya udah kita pakai yang ini biar, karena aku udah feelnya tuh sudah nggak enak. Kita udah kirim sesuai dengan brosur dan prosedur yang awalnya kita janjikan, ternyata ada pembengkakan dana dengan si admin ini mengirimkan sebuah surat yang nggak resmi gitu, kayak editing gitu, kayak editan. Misalkan ya kita tetap kekeh. Nah, di sini kita mulai Jumat ya, kita melakukan pembelaan gitu. Loh, saya sudah tidak ada lagi ya, itu kan. Harusnya kalau umpamanya ada pembengkakan dana, memang dari awal ya, seharusnya kalau umpamanya ada surat yang kayak gitu tadi, itu harusnya dicantumkan di banner di awal ketika dia mau melakukan promosi. Harusnya harus komplit, karena kenapa? Karena orang pun pasti berpikiran seperti aku gitu. Kalau mau udah kirim sesuai prosedur ya sudah gitu. Jadi orang tuh mikirnya, oh kita cuma butuh uang sekian untuk pembayaran itu gitu, ya kan. Nah, kita gini, kita lampirkan, kita jelasin ke dia, ya kan. Kita sudah transfer seperti yang beliau inginkan segitu. Nah di sini lampirannya, harusnya di sini dia lampirkan gitu. Kalau umpamanya ada pembengkakan dana seperti itu, nanti di sini juga dilampirkan bahwa nanti ada pembengkakan dana sekitar sekian untuk pelolosan seperti tadi, ya kan, yang katanya yang bullshit tadi ya seperti ini, itu dia harus cantumkan juga gitu, ya kan. Nah seperti ini
kita juga melakukan pembelaan, suratnya tuh nggak ada stempel. Yang anehnya di sini nih ya bos, di sini ya brother semua ya, di sini tuh nggak ada stempel tanda tangan, itu tuh nggak ada. Ini tuh udah kelihatan banget kalau ini editing gitu loh gitu. Oke, lanjut next. Nah, kita juga udah bilang gitu ya kan. Nah, gitu perlu aku buatkan video. Nah, makanya ini kita tunggu sampai hari ini kan. Hari ini janjinya sampai hari ini sudah selesai. Nanti kita lihat ya kan di YouTube channel kita udah selesai atau belum, atau memang ini penipuan pembelian jam tayang ya kan, seperti itu. Kita bikinin video, kita kasih ke YouTube kita ya, walaupun nanti konteksnya sama tema yang kita biasanya share itu beda, ya udah nggak apa-apa. Ini demi kepentingan bersama dan ini wajib gitu kan, biar nggak ada lagi yang ketipu sama beliau ini gitu ya kan. Kalau menurut aku ya, maaf ya kalau perusahaannya habis ini mengklaim atau mengejudge itu video aku, karena admin kamu itu yang lagi berurusan sama saya tuh nggak benar gitu. Jadi jangan salahkan saya gitu. Salahkan admin kamu. Nah di sini ya saya tunggu kita bikin. Wah, apa maksud Anda? Dia bilang gitu ya kan. Nah, tanggung resiko gitu ya kan. Halo bos, gimana? Aku terdeteksi pihak YouTube bos, bisa kena pelanggaran permanen. Ya itu ya urusan saya gitu. Saya yang beli kan. Walaupun nanti setelah itu kan kewajiban kamu setelah aku bayar itu memenuhi yang 2000 jam tayang itu kan. Gitu kan. Itu kewajiban kamu, udah nggak usah menye-menye yang kayak gini kena pelanggaran dan sebagainya. Tuh YouTube aku nggak ada kok. YouTube aku nggak ada apa namanya notifikasi YouTube Anda kena pelanggaran itu yang kayak gitu tuh nggak ada coy itu. Nah kayak gini itu nggak ada. Ini udah waktunya udah 4 hari hampir ke 5 hari dari masa pembelian aku yang katanya dia mau kerjain, dan ternyata seperti ini hasilnya gitu kan. Nah ini aku kasih tahu ya, ini WhatsAppnya, ini nomornya, dan itu tadi Facebooknya udah ada kan. Nah sementara ini juga, nah ini IG-nya dia itu, ini semuanya kayaknya fake ini fake ya. Aku curiga ini semua fake. 22 pengikut ini juga kayaknya juga editingnya dia kayak bikin sampai segitu ya, nggak tahu sih gitu. Permainan nipu-nipu orang kayak gini. Nah, kita lihat juga ya. Dan di sini komentarnya juga kayaknya buat semua ini. Atau kalau nggak ya cuman orang iseng-iseng pengen bikin doang, karena ya seperti yang karena kayak kita gitu sibuk, jadi pingin ada penambahannya, minta bantuan gitu. Tapi ini kayaknya kalau bagi aku sih nggak worth it sih untuk kalian percaya. Gini ya, seperti ini guys. Oke, jadi kita inti dari pembahasan kita kali ini apa ya namanya ya, harus lebih hati-hatilah kalau memang butuh banget sama yang namanya jasa joki jam tayang itu. Kita harus lebih pilah-pilah, jangan sampai ketipu kayak kita gitu. Oke, sekian, terima kasih. Kita tunggu kabarnya kalau memang ini nanti beliau mau kasih judge kita atau mau bolak-balikkan fakta. Kita punya bukti yang sudah tertera dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujuran di konten kali ini. Gue ucapin terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Makasih ya.